Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Adab. Sekarang bab ke-34. Ya, 34 ya. Ini berat, ini nih babnya nih. Babu Thayyibil Kalam. Bab ucapan yang thayyib. Di sini kata yang digunakannya thayyib nih. Kalau bahasa kitanya yang baik lah. Sebelumnya, ini masih ada kaitan ternyata nih ya, bab ke-34 nih dengan bab sebelumnya. Kalau sebelumnya itu babun kullu ma'rufin shadaqah. Garis besarnya lahirnya bab yang kemarin nih, kesimpulannya ringkasnya di sini menggunakan kata ma'ruf. Kalau arti ma'ruf sebetulnya bukan kebaikan. Ma'ruf itu diketahui, asal kalau terjemah harfiahnya diketahui. Jadi setiap yang diketahui adalah sodakoh. Nah, itu terjemah harfiah. Yang kemudian kan kata ma'ruf ini ada di dalam Al-Quran. Ya, nasihat Luqman kepada anaknya kan, wa'mur bil ma'ruf. Sedikit lahirnya apa perbedaannya dengan al-khair? Kalau ma'ruf itu sebelum ada agama pun, gitu ya, sebelum ada agama, tanpa agama, yang disebut ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik. Artinya diakui secara luas dimanapun lah itunya, bahwa hal tersebut itu adalah hal yang baik. Contohnya berbakti kepada orang tua, nggak perlu pakai agamanya, nggak perlu agama siapapun. Nah, itu ma'ruf itu yang demikian, dimanapun dikenal, diakui bahwa itu adalah kebaikan. Nah, kemudian hal tersebut setelah ada Islam, yaitu dimasukkan ke dalam, bukan dimasukkan, ternyata hal itu pun gitunya ditetapkan di dalam Islam. Tanpa agama itu sudah hal yang baik, kemudian hal itu ditetapkan di dalam Islam. Yang berbakti kepada orang tua itu tanpa agama pun, dimanapun gitu ya, tanpa agama sekalipun, hal itu dikenal dan diakui sebagai kebaikan. Nah, kemudian di dalam Islam diperintahkan berbakti kepada orang tua. Nah, itu ma'ruf itu ya. Kalau al-khair itu yang adanya itu tanpa agama tidak ada. Misalnya sholat itu al-khair, tanpa agama tidak ada sholat. Ya, ibadah sholat, ibadah saum, tanpa agama itu tidak akan ada, tidak ada sholat, tidak ada saum. Nah, itu al-khair. Nah, kalau ma'ruf itu ya kebaikan yang kemudian ditetapkan di dalam agama. Itulah yang kemarin tanya. Nah, ternyata bab 34 juga ini sama. Tanpa agama pun orang harus bicara yang baik. Ya, tanpa agama pun ya orang harus berbicara yang baik. Di mana juga sama gitu ya, kalau bicara yang buruk, yang jelek, yang menyakitkan, ya jelek. Tanpa agama pun hal itu hal yang buruk. Nah, ini salah satu nih dari yang namanya ma'ruf itu adalah berbicara yang, kalau di sini bahasanya menggunakan kata thayyib.
Nah, berarti sekarang ini tentang berbicara, di mana sekarang ini kan kitabul adab begitu ya. Jadi ini sekarang ini berarti adab berbicara, yang intinya bahwa thayyibul kalam itu adalah, ini kesulitan penerjemahannya ya, ucapan yang baik, kurang lebih demikianlah jadinya judulnya ya. Di dalam Islam gitu ya. Ini sebetulnya salah satu contoh ma'ruf adalah berbicara yang baik. Benar kan, tanpa dikaitkan, tanpa terkait, tanpa agama pun gitu kan, orang harus berbicara yang baik. Berbicara yang kotor, yang buruk, yang menyakitkan, yang kasar, tanpa agama juga itu hal yang jelek. Nah, kemudian seperti tadinya birrul waliden, berbakti kepada orang tua, diperintahkan di dalam Islam. Padahal tanpa agama juga itu sudah ada, sudah berlangsung. Nah, bicara juga sama. Nah, dasarnya kalau dasar tentang berbicara di dalam Islam itu, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 70, kalau nggak salah ayatnya 70 atau 71, 70 lah ya. Nah, kita baca nih, ini dasar nih ya, ini dasar, ini landasan tentang berbicara ya, menurut ajaran Islam. Nah, berbicara yang baik itu ma'ruf diantaranya. Surat kasabaraha atau surat keberapa? Al-Ahzab deh, 33. Ini ayatnya nih ya. Ini juga sudah beberapa kali sebetulnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Ya, sepertinya persis sama lah itunya dengan berbakti kepada orang tua tanpa agama juga, itu sudah berlangsung, itu sudah terjadi, dan itu hal yang baik. Sebaliknya kalau durhaka kepada orang tua tanpa agama pun itu hal yang buruk. Nah, dimanapun lah akan dikenal gitu bahwa durhaka kepada orang tua itu hal yang buruk. Tentang berbakti kepada orang tua, kemudian Allah memerintahkan. Nah, berbicara juga sama. Ya, berbicara yang baik, yang benar, yang santun, tidak menyakitkan gitulahnya, tidak berbicara yang kasar, yang buruk, yang kotor, yang menyakitkan gitulah. Itu diperintahkan oleh Allah. Nah, ini ayatnya surat Al-Ahzab ayat ke-70. Ya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada azab Allah. Ya, takutlah kalian kepada azab Allah, dan bicaralah waqulu, dan bicaralah qaulan sadidan. Nah, dengan ucapan, dengan perkataan yang baik dan benar. Jadi dasarnya ya, berbicara ini diatur, artinya Allah memerintahkan kalau berbicara seperti ini. Ya, bicaralah waqulu qaulan sadidan. Ya, bicaralah dengan perkataan, dengan ucapan yang ya, sadidan mah baik dan benar. Ini sebagai dasarnya yaitu di dalam Al-Quran. Nah, kemarin juga sudah di beberapa waktu yang lalu ya, berbicara ini adalah amal. Jadi amal itu kalau secara keseluruhan gitu ya, amal
Manusia itu terbagi menjadi tiga, garis besarnya terbagi menjadi dua. Seperti manusianya sendirinya yang terdiri dari ruh dan jasad. Nah, amal ini ada amal ruh, ada amal jasad. Dosa juga sama. Ada dosa yang dilakukan oleh ruh, ada dosa yang dilakukan oleh jasad. Nah, amal jasad terbagi menjadi dua, yaitu ucapan dan perbuatan. Ini amal jasad nih ya, amal jasad itu terbagi menjadi dua, ucapan dan perbuatan. Lah jadi agak sebetulnya kan berdasarkan hadis ini, iza matal insanu in qata'a amaluhu, apabila seseorang atau manusia gitu ya, apabila seseorang atau manusia meninggal, in qata'a amaluhu, berhentilah dari beramal. Ya, berhenti dari beramal, karena kalau sudah meninggal kan sudah bukan waktunya beramal. Ini maknanya bahwa selama hidup, selama belum meninggal, manusia itu beramal. Begitu meninggal, ya berhentilah dari beramal. Nah, amal manusia ini terdiri dari dua, ada amal ruh, ada amal jasad. Kalau amal jasad terdiri dari dua, yaitu ucapan dan perbuatan. Amal, perkataan itu berkata, bicara itu amal. Artinya dari suatu amal itu ada yang menjadi pahala, ada yang menjadi dosa. Sama dengan amal perbuatan. Ada amalan yang berbuah pahala, yaitu amal soleh gitu kan. Ada amalan yang berbuah dosa, bicara juga sama. Sehingga tuntutannya dari Allahnya di dalam ayat tadi, surat Al-Ahzab ayat 22, di ayat tersebut Allah memerintahkan satu gitu ya, ittaqullah. Sering diartikan bertakwalah kepada Allah. Sebetulnya nggak terasa diterjemah demikian. Itu apa sih perintahnya? Diperintah apa sih? Satu perintahnya, takutlah kalian akan azab Allah. Yang kedua perintahnya adalah bicaralah dengan ucapan, dengan perkataan yang baik. Itunya dasarnya ayat yang memerintahkan, mengatur gitulahnya, yang memerintahkan, mengatur bagaimana seharusnya seseorang berbicara. Kalau di ayatnya itu sadidnya qaulan sadidan. Kalau terjemah harfiahnya sadid itu yang bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda merenah, artinya pas segala-galanya gitulah, pas segala-galanya, pilihan katanya gitulahnya, pilihan katanya, waktunya, tempatnya, itu sadid, merenah. Nah, kembali ke sini nih, itu sebagai dasar nih ya. Babu thayyibil kalam, bab ucapan yang baik, itulah bahasa Indonesianya. Bab ucapan yang baik. Waqala Abu Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ini judulnya, masih judul nih. Jadi judulnya Imam Bukhari dalam hal ini judul utama gitu ya, yaitu babu thayyibil kalam, bab ucapan yang baik.
Kemudian judulnya oleh Imam Al-Bukhari ditambahkan, Abu Hurairah berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik itu adalah sodakoh. Nah, kalau bab sebelumnya kan kullu ma'rufin, semua ma'ruf itu sodakoh. Nah, ini ibarat dengan bab ke-33-nya yang sebelumnya, yaitu kullu ma'rufin sodakoh, seluruh ma'ruf itu sodakoh, dengan arti yang tadinya ma'ruf itu ya tanpa agama pun itu adalah hal yang baik, kemudian Allah tetapkan itu menjadi bagian dari ajaran Islam, padahal tanpa agama pun itu memang sudah diakui, dikenal, makanya sebut ma'ruf, dikenal dan diakui sebagai hal yang baik. Nah, di bab ke-33 itu semua, segala macam gitulah, itu sudah tercakup. Bicara ada nggak di dalamnya? Bicara itu ma'ruf atau khair? Nah, dengan perbedaan yang tadinya. Kalau ma'ruf kebaikan, kalau khair kebaikan. Kalau ma'ruf itu tanpa agama juga itu dikenal dan diakui sebagai hal yang baik. Kalau khair gitu ya, seperti sholat tanpa diperintah oleh Allah, boleh nggak orang sholat? Sholat itu keberadaannya gitu ya, tidak ada sholat sebelum atau tidak, kalau bahasanya gitu ya, kalau tidak dari ajaran Islam, berarti sholat itu salah, tidak ada sholat. Sholat itu baru ada setelah Allah menurunkan Islam, di dalamnya ada perintah sholat, ta'eta al khair. Bab ke-33 itu bab seluruh ma'ruf itu adalah sodakoh. Bicara ada nggak kalau dengan mengatakan seluruh ma'ruf? Kalau bicara itu ma'ruf atau khair? Kan tanpa agama orang sudah ngomong, tanpa sebelum Allah menurunkan Islam atau tidak terkait dengan agama pun kan orang bicara. Nah, ini ma'ruf, berarti bicara itu kebaiknya gitunya. Kalau berbicara yang baik itu ma'ruf berarti. Kalau sholat, saum, haji itu khair. Jadi sebetulnya ini berbicara itu termasuk pada bab sebelumnya, seluruh ma'ruf itu adalah sodakoh. Bicara itu ada di dalamnya. Ya, bicara itu ada di dalamnya. Kalau menyebutkan kullu ma'rufin sodakotun, semua ma'ruf itu sodakoh, bicara ada nggak di dalamnya? Kan ada. Nah, sekarang dimunculkan secara terpisah oleh Imam Al-Bukhari. Berarti ini ada ditonjolkan, dimunculkan, berarti bicara itu dari dari yang namanya ma'ruf. Ini hal yang amat sangat penting, bicara yang baiknya. Bicara yang baik itu adalah hal yang teramat penting. Karena kalau tadi bahwa apabila seseorang atau yang namanya manusia meninggal, berhentilah dari beramal. Selama masih hidup berarti beramal, dan amal itu ada perkataan, ada perbuatan. Dan berbicara itu amal yang
mungkin paling banyak dibandingkan dengan amal yang lain. Berbicara itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, terus ngomong jelema mana. Manusia itu berbicara, gitulah amal yang paling banyak. Bandingkan dengan yang lain lah, sholat sehari semalam 5 kali. Amal-amal yang lain itu kan, sholat misalnya sehari semalam yang wajibnya 5 kali. Makan berapa kali? Jangan dikira makan bukan amal soleh. 3 kali, biasa nih. Makan 3 kali. Yang lain-lainnya berapa kali sehari? Bicara coba. Begitu bangun yang dilakukan apa? Mengucapkan sesuatu kan? Berdoa itu sudah. Sampai yang terakhir ketika mau tidur apa? Tadi. Nah, artinya ini dimunculkan secara khusus oleh Imam Al-Bukhari nya babu thayyibil kalam. Padahal bicara yang baik, thayyibul kalam itu salah satu ma'ruf. Ya, dengan pengertian yang tadi. Ma'ruf itu apa sih? Ma'ruf itu sesuatu yang baik meskipun tidak di luar agama, tanpa agama lah gitu. Itu kan yang namanya ma'ruf itu demikian maknanya. Saya contohkan tadi berbakti kepada orang tua, nggak usah pakai agama. Hal itu dikenal dan diakui sebagai hal yang baik. Dan durhaka kepada orang tua dikenal dan diakui itu hal yang buruk. Kemudian hal ini oleh Allah gitunya ditetapkan menjadi salah satu dari ajaran atau amalan di dalam Islam. Nah, eta ma'ruf disebutnya. Kalau al khair tanpa agama nggak ada. Kalau tanpa agama ada sholat nggak? Di mana orang mengerjakan sholat tanpa perintah dari agama? Nggak akan ada. Jadi keberadaannya itu gitunya setelah agama ada. Di dalam agama Islam itu diperintah sholat. Sholat mah al khair gitu sebutannya. Nah, bicara tanpa agama, kalau berbicara yang baik diakui nggak sebagai hal yang baik? Kalau berbicara yang buruk diakui nggak bahwa itu keburukan? Eta ma'ruf disebutnya. Bicara mah sudah terjadi tanpa agama juga. Allah tidak menurunkan agama, orang manusia bicara nggak? Nah, kemudian di dalam agama Allah perintahkan yang tadi ayatnya waqulu qaulan sadidan, artinya kan berbicara yang baik itu ma'ruf. Padahal bab ke-33 sudah menyebutkan seluruh ma'ruf itu sedekah. Nah, di sini babu thayyibil kalam. Itu judul pokoknya. Itu Imam Bukhari sendirinya kata-katanya. Bab ucapan yang baik. Ternyata di judulnya ditambahkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Ya, kalimat atau ucapan yang baik itu adalah sedekah. Berarti ini terkait dengan bab sebelumnya. Seperti ini gambarannya. Sebelumnya disebut secara umum. Secara umum itu artinya mencakup semuanya gitu ya, mencakup semuanya. Artinya ya usul fikih itu aja diajar usul fikih itu. Artinya terdiri dari satuan-satuan. Kemudian ada dari satuan-satuan tersebut yang dimunculkan disebut secara khusus, padahal dengan menyebut yang umum juga itu tadi sudah ada, sudah terbawa. Misalnya perintah memelihara, menjaga sholat wajib, yaitu di surat Al-Baqarah ayat sabaraha teh. Hafizu ala sholawat,
peliharalah gitunya. Hafizu ini perintahnya ya, bukan akimu, bukan dirikan. Hafizu, peliharalah, jagalah as-sholawat. Ini yang dimaksud adalah sholat wajib, jama tuh, sholawat jama dari sholat. Peliharalah semua sholat 5 semuanya kan yang wajib 5. Tapi kemudian setelah itu Allah menyebut salah satu dari yang 5, wasolatil wusto, dan sholat tertingginya, dan sholat tertinggi terbaik yang paling bernilai. Ternyata yang dimaksud sholat wusto itu adalah sholat asar. Padahal tadi kan perintah peliharalah, jagalah sholat wajib itu. Asar ada nggak di dalamnya? Kan adanya sudah ada di dalamnya, tapi kemudian wassolatil wusto dimunculkan, disebut secara terpisah meskipun sebelumnya sudah termasuk. Ada apa dengan sholat asar? Ya artinya kan ada maksudnya dimunculkan, disebut secara terpisah, padahal sebelumnya sudah terbawa. Ternyata ya itulah maknanya. Dari semua sholat wajib yang Allah perintahkan pelihara, jaga, lalu asar disebut secara terpisah. Ini ternyata maksudnya adalah terutama sholat asar, karena sholat asar itu ayat ini menyebutnya itu sholatil wusto, inilah sholat terbaik, ini sholat yang paling bernilai. Wah, kalau hadis-hadis apalagi banyak sebetulnya ya, hadis-hadis yang menerangkan ini seperti apa sih sholat asar. Jadi boleh dimunculkan sebutan lah gitunya, rajanya sholat asar, sholat asar. Ya, yang terbaiknya dibanding dengan sesama sholat wajib, apalagi dengan yang sunat. Di antara sesama sholat wajib itu ini sholat asari, rajana sholat asar ya. Di antaranya gitunya dengan ini hadis ya, ada hadis yang menyebutkan manfaqodal asro manfaat tathu sholatul asri fakoda amaluhu, itu kalau nggak salahnya, ini redaksinya saya lupa lagi, tapi maknanya seperti ini: barang siapa sengaja tidak sholat asar, hilang seluruh amalnya, habis itu seluruh amalnya. Tata rajana sholat sholat asar. Nah ini kembali ke sini nih. Babun kullu ma'rufin sodakotun, itu bab ke-33. Kalau bicara itu termasuk ma'ruf atau enggak? Ya bicara itu masuk ke dalam kelompok ma'ruf enggak? Dimana ma'ruf itu maknanya yang tadi. Kalau sholat itu al khair, saum al khair. Ada saum enggak tanpa perintah dari Islam? Kan enggak ada kan ya? Kalau ada orang yang tidak makan dari subuh sampai maghrib itulah, tapi itu bukan gitunya, bukan perintah dari Islam. Apa itu al khair? Ya bukan, karena itu bukan dari ajaran Islam. Misalnya kalau entah bener entah enggak sihnya, cuma enggak mendalam juga lah. Kalau di dalam agama Hindu kan dikenal dengan sebutan puasa. Ya sebutan puasa. Tidak makan. Saya juga nggak tahu persis nih ya. Puasa menurut ajaran mereka itu jadi semakin apa namanya yang lebih lama lah gitu saumnya itu lebih hebat nilai ibadahnya. Misalnya saumnya itu 3 hari, 4 hari, seminggu gitulah, semakin lama semakin hebat. Kalau menurut ajaran Islam saum kan tidak demikian. Saum itu dari subuh sampai maghrib,
kuat keneh nanaonan cek Allah teh. Buat apa? Saum menurut Allah itu dari subuh dan mulainya subuh dan berakhir waktu maghrib. Boleh nggak diteruskan saum? Ini saum menurut siapa? Merencek Allah teh. Ta'eta al khair namanya. Nah sekarang ke hadisnya nih. Dengan perbandingan seperti barusannya, perbandingan bagaimana Allah memerintahkan memelihara menjaga sholat wajib dengan redaksi yang tadinya hafizu ala sholawat, peliharalah jagalah sholat wajib itu, was sholatil wusto. Ini maknanya apa sih memuncul disebut lagi padahal sebelumnya gue sudah termasuk. Ya berarti pertanyaannya ada apa dengan sholat asar? Ya, ada apa dengan sholat asar? Sebelumnya sudah termasuk dengan kata sholawat, tapi disebut dimunculkan secara khusus. Nah berarti ini lebih dari yang lain. Nah dalam hal ini kullu ma'rufin shadaqatun, bicara itu sudah ada, sudah termasuk di dalamnya. Nah Imam Bukhari di sini memunculkan secara khusus babu kalamit thayyib, yang ternyata al kalamut thayyibu shadaqatun, samakan dengan kullu ma'rufin shadaqatun, al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Padahal kan tanpa disebut secara khusus pun dengan kullu ma'rufin shadaqatun, bicara yang baik itu sudah termasuk di dalamnya. Nah, berarti ini ya sama lah, ada apa dengan bicara? Itulahnya ada apa nih dengan tentang bicara? Ada apa gitu dalam dengan ini ayatnya, yaitu yang tadi ternyata bicara itu ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'annya yang langsung memerintah kalau bicara itu bicaralah yang baik. Bicaralah dengan ucapan yang baik. Nah sekarang hadisnya dulu nih. Di dalam bab ini hadisnya Imam Al-Bukhari hanya memasukkan satu hadis. An Adi ibni Abi Hatimin radhiyallahu anhu qala zakaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an-naru fata'awaza minha wa asyaha biwajhihi summa zakaron naro fata'awaza minha wa asyaha biwajhihi. Qala Syu'batu amma marrataini fala asyuku summa qala ittaqun nar walau bi syikki tamrotin fa in lam yakun fa bi kalimatin thayyibatin. Nah, ini di ujung hadisnya ada kalimatin thayyibatin. Di dalam hadis sebetulnya ya, tapi ditempatkan oleh Imam Al-Bukhari menjadi judul yang tadi al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat ucapan yang baik itu adalah sedekah. Nah hadisnya hanya kita terjemahkan dulu. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi di sini yang kata yang dipakainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan neraka. Nabi SAW menerangkan neraka, kemudian beliau melindungkan diri dari neraka tersebut. Nabi itu menerangkan neraka gitu ya, kemudian beliau berdoa, artinya minta perlindungan kepada Allah dari neraka tersebut. Wa asyaha biwajhihi, dan atau sambil menutup wajahnya. Ya, Rasulullah itu menerangkan neraka, kemudian beliau berdoa gitu, minta perlindungan dari neraka itu sambil menutup
wajahnya. Summa zakaronaro fata'awaza minha wa asyaha wajahu. Kemudian yang kedua kalinya Rasulullah itu, jadi Rasul itu menerangkan neraka, lalu itu beliau meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sambil menutup wajahnya. Kemudian menerangkan neraka lagi. Jadi seolah-olah menerangkan nerakanya ini belum selesai gitu ya. Tapi Rasulullah itu berdoa dulu tadi, berdoa sambil menutup wajahnya, kemudian dilanjutkan lagi menerangkan neraka lagi, kemudian minta perlindungan lagi dari neraka tersebut sambil menutup wajahnya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka, dari azab neraka, walau bisyikki tamrotin, meskipun hanya dengan sebutir kurma. Sodakoh nih yang dimaksudnya, meskipun dengan bersodakoh sebutir kurma. Fa in lam yakun, jika tidak mampu, tidak bisa nih bersodakoh, padahal sodakohnya itu ya sebutir kurma dengan sesuap nasi lah kalau di kita, seteguk air, artinya pemberian yang sangat kecil sebetulnya, tapi selamatkanlah dengan bersodakoh, meskipun itu sodakohnya itu hanya sebutir kurma, itulah hanya sesuap nasi, hanya seteguk air. Fa in lam yakun, jika tidak bisa, tidak mampu, tidak bisa melakukan yang demikian, fabi kalimatin thayyibatin, maka selamatkanlah diri kalian dari api neraka dengan berbicara yang baik, karena yang bicara yang baik itu adalah apa nih, kan diperintahnya sodakoh tadi. Selamatkanlah diri kalian, ittaqun naro, selamatkan diri kalian dari api neraka, meskipun dengan meskipun hanya dengan sodakoh sebutir kurma. Jika tidak bisa, maka ini ada sodakoh lain, al kalimatu thayyibatu, sodakoh. Nah, kalimat yang baik itu adalah sodakoh. Hadis ini ya yang tadi dari Ibnu Abi Hatim ya, yang menerangkan tadi Rasulullah menerangkan neraka, kemudian minta perlindungan kepada Allah sambil menutup wajahnya. Nah, hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan di dalam 6 bab. Ya, saya baca-baca, ada yang redaksinya persis sama di bab lainnya, ada yang redaksinya persis sama, ada juga yang agak panjang. Kurang baca nu panjang, nah ngeri kira hadis nanti itu. Bentar nih ya, biasa nih sudah diberi tanda malah hilang tandanya. Jadi dia tunggu udah nenengan ciri, nah itu can kapanggih. Mun kapanggih ciri, nah kapanggih hadisna ciri na leungit. Nah, Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini dalam Kitabuz Zakatnya, pembahasan tentang zakat. Kemudian di dalam Al-Manaqib. Al-Manaqib itu artinya akhlak-akhlak yang terpuji lah itunya. Itu ada pembahasan khusus di dalam Sahih Bukhari. Di antaranya nih Imam Al-Bukhari di dalam kitab Manaqib itu ada satu bab yang judulnya Alamatun Nubuwah fil Islam. Ciri-ciri kenabian itunya di dalam Islam. Ini ada satu babnya di dalam Sahih Bukhari itu judulnya ciri-ciri kenabian di dalam Islam. Nah, bab ini di dalam Sahih Bukhari adanya dalam Kitabul Manaqib, akhlak-akhlak yang terpuji. Judulnya ciri-ciri kenabian di dalam Islam. Saya buka, ternyata bab ini hadisnya 61. Satu bab itu hadisnya 61. Kalau yang barusan kita baca kan hadisnya 1.
Nah gitu Imam Bukhari teh judul ini nih, bab ciri-ciri kenabian di dalam Islam. Hadisnya ada 61. Di antara hadisnya, nah ini yang barusan kita baca nih ya. Ini yang agak panjang di sini. Hadis yang ini yang agak panjangnya di dalam bab ciri kenabian. Kita baca terjemahnya saja nih ya, dari aplikasi ini ya terjemahnya. Kalau dibaca dengan Arabnya durasi lah. Terjemahnya nih ya. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ketika aku sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengeluhkan kemiskinannya. Tuh kan ini kan, nah, kalau tadi kan nggak ada. Nah, ketika aku sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang laki-laki yang mengeluhkan kemiskinannya. Kemudian datang lagi seorang laki-laki yang mengeluhkan japrem, yang mengeluhkan begal di jalanan, yang mengeluhkan iya japrem ya usaha ripuh ya. Itu di zaman bahulanya zaman jahiliyah gitu teh. Orang kedua nih ya, jadi yang mendatangi Nabi, kemudian datang seorang laki-laki yang mengeluhkan, yaitu perampok, begal, penjahat di jalanan. Kemudian beliau berkata, wahai Adi, tadi Adi bin Hatimnya sahabatnya, wahai Adi, apakah kamu pernah melihat negeri Hirroh? Aku menjawab nih, kata Adinya, aku belum pernah melihatnya, namun aku pernah mendengar beritanya. Beliau berkata, seandainya kamu diberi umur panjang, pasti kamu akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Al-Hirroh hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali Allah. Artinya aman. Tadi kan ada yang mengeluh begal. Ada yang mengeluh begal gitunya, begal di jalanannya, perampok, penjahat di jalanan. Nah, Rasulullah menyabdakan, nanti kalau kamu berumur panjang akan kejadian seorang perempuan pergi dari Al-Hirroh menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf berjalan sendirian. Tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Sieun begal tuh. Enggak ada begalnya. Nah, iya kamu akan mengalami kondisi seperti ini. Kemudian lanjut Rasulullah SAW. Aku berkata dalam hati, kata Adinya, aku berkata dalam hati, di mana para perampok suku To'i namanya? Di mana perampok suku To'i yang telah mengobarkan api fitnah di seluruh pelosok negeri? Beliau melanjutkan, seandainya kamu diberi umur panjang, pasti kamu akan menaklukkan kekayaan Kisra. Kurung Raja Persia, Kisro teh gelar Raja Persia itu Kisro. Kalau ini perbandingannya dulu kan raja-raja itu diberi gelar. Firaun juga bukan nama sebenar, bukan nama asli. Firaun itu gelar dari raja. Kemudian Raja Habasyah Najasyi itu juga gelar, bukan namanya. Kisro Kaisar ayeuna mah bukan ayeuna, dalam bahasa kita kan kaisar nya Kisro, itu bahasa Arab teh kaisar dalam kurung Raja Persia. Aku bertanya, Kisro bin Hurmuz? Beliau menjawab, ya Kisro bin Hurmuz. Dan seandainya kamu berumur panjang, yang ketiga berartinya, satu, jika kamu berumur panjang kamu akan mendapati seorang perempuan tadilah berjalan sekian jauh aman. Yang kedua, kamu akan bisa menaklukkan perbendaharaan Kisro. Nah, ini yang ketiga. Dan seandainya kamu berumur panjang, pasti kamu akan melihat seseorang keluar membawa emas atau perak sepenuh telapak tangannya,
mencari orang yang mau menerima sodakohnya, namun dia tidak mendapatkan seorang pun yang mau menerimanya. Dan pasti setiap orang dari kalian, nah mulai dari sini nih terkait jeung ieu namanya, dan pasti setiap orang dari kalian akan menemui Allah pada hari kiamat, yang ketika itu antara dirinya dan Allah tidak ada penerjemah. Ya, antara dirinya dengan Allah itu tidak ada penerjemah yang akan jadi juru bicara baginya. Lalu Allah pasti akan bertanya kepadanya, bukankah aku sudah memberimu harta? Dan bukankah aku sudah memberikan kepada kamu banyak anugerah karunia? Orang itu menjawab, benar. Lalu orang itu melihat ke kanannya, namun dia tidak melihat apapun kecuali neraka jahanam. Lalu dia melihat ke sebelah kirinya, namun dia tidak melihat apapun kecuali neraka jahanam. Nah, Adi berkata, aku juga mendengar Nabi SAW bersabda, peliharalah, selamatkanlah diri kalian dari neraka sekalipun dengan bersodakoh. Ini malah terjemah sih ininya, setengah biji kurma sikina deh sepotong. Artinya sekecil apapun gitu, maksudnya selamatkan dari neraka dengan sodakoh sekecil apapun. Lalu nih jika tidak memilikinya, jika tidak bisa melakukan, maka selamatkanlah. Itu kan maknanya ya, maka selamatkanlah diri kalian dari api neraka itu dengan perkataan yang baik. Ya, selamatkanlah berarti kan gitu kan maknanya, kan Rasulullah memerintahkan selamatkan diri kalian dari neraka meskipun dengan sodakoh sekecil apapun. Jika tidak bisa melakukannya, maka selamatkanlah diri kalian dari api neraka itu dengan berkata yang baik. Lalu di kemudian hari, kata Adi nih ya, aku melihat seorang wanita mengendarai kendaraan berjalan dari Al-Hira hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kecuali kepada Allah. Ya pastilah kejadian, karena sabda Nabi pasti benar. Ya, kemudian ini kejadiannya ada seorang perempuan yang dari Hira ke Mekah, berarti mau tawaf, pergi sendirian, aman, sampai gitu kan ke Mekah kemudian tawaf. Dan aku termasuk orang yang menaklukkan Kisra bin Hurmuz. Dan seandainya kalian diberi umur panjang, kalian pasti melihat apa yang disabdakan Abul Qasim atau Nabi SAW, yaitu seseorang keluar membawa harta sepenuh telapak tangannya, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Nah itulah ya hadisnya yang agak panjangnya. Di hadis barusan itunya ini, seseorang itu pasti akan menemui, kalau di hadis lain nih redaksinya, nanti di akhirat setiap orang itu akan didudukan di satu tempat oleh Allah ya, akan didudukan di satu tempat, di mana tempat itu ya tempat yang asing kan, bagi semua orang juga tempat itu tempat yang asing. Setiap orang akan didudukan di satu tempat, kemudian diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Karena dia ini ditempatkan, didudukan di tempat yang asing, ya maka dia melihat ke sekelilingnya. Kalau di hadis lain, di hadis ini tadinya dia melihat ke sebelah kanan, tidak ada yang terlihat kecuali neraka jahanam. Melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang terlihat kecuali neraka jahanam. Nah, masih di hadis Bukhari, dia tidak melihat ke sebelah kanan. Ini gitu hadisnya teh.
Nah, yang ini nih. Tidaklah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah tanpa juru bicara, tanpa penerjemah. Saat ia melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat apapun kecuali amal soleh yang pernah dilakukannya. Ini beda reaksi ini ya. Kalau di hadis ini melihat ke kanan itu tidak melihat apapun kecuali amal soleh yang pernah dilakukannya. Ketika melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat apapun kecuali keburukan dosa yang telah dilakukannya. Dan ketika ia melihat ke depan, maka tidak ada yang terlihat kecuali neraka yang berada persis di hadapannya. Maka selamatkanlah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Kemudian sama dilanjutannya, walaupun hanya, sebutlah selamatkanlah diri kalian meskipun hanya dengan berkata dengan perkataan yang baik. Itulah redaksinya yang tadinya yang agak panjangnya dari hadis ini. Nah sekarang ini mana ininya nih? Apa sih itu thayyib gitu katanya yang dipakai itu thayyib? Arti thayyib itu ma tastalazzahu al hawas. Tah kieu disebut thayyib mah apa yang terasa nikmat, apa yang terasa lezat. Lezat teh bahasa Arab, teh lezat teh apa yang terasanya gitulah, enak, nikmat, sedap. Rasa nih bisa melalui penglihatan, melihat sesuatu kan adem gitu melihatnya pokoknya. Melihat sesuatu adem, tah eta thayyib nu kitu. Melihat sesuatu ternyata dari apa yang terlihat itu mendatangkan rasa. Ya itulah rasanya adem pokoknya. Rasa nikmat gitu bisa melalui pendengaran. Itu kan mendengar sesuatu yang kemudian kan memunculkan rasa ta eta thayyib gitu. Jadi perkataan yang al thayyibul kalam, jadi ucapan yang baik itu ucapan yang bagaimana? Iya eta yang membuat adem. Tak ucapan yang baik gitu yang apa namanya ketika orang lain mendengar itu terasa nikmat gitu mendengarnya. Tapi ini ada satu hal nih ya terkait dengan salah satu penyakit hati. Ini karakter nih, ini tabiat manusia. Artinya aslinya manusia gitu ya, yaitu senang dipuji, tidak suka dicela. Itu semua manusia sama. Ternyata hal itu kan malah jadi penyakit. Ternyata hal itu adalah penyakit hati. Seperti juga aslinya manusia bodoh. Mana ada yang lahir punya ilmu? Enggak ada, semuanya bodoh. Tapi kalau hal itu dibiarkan, nah itu penyakit hati bodoh. Kemudian dikoreksi, diluruskan, dibimbing oleh ajaran Islam. Bagaimana menghilangkan kebodohan, karena ini adalah penyakit hati. Ini bodoh itu dosa. Yang bodoh itu dosa aja, makanya oleh Islam di dosa harus disingkirkan berarti kan. Nah termasuk ini nih salah satu aja aslinya karakter tabiat manusia, watak manusia itu adalah senang dipuji, tidak suka dicela. Nah, siapapun lah coba perhatikan dan kita rasakan sendiri. Mun anu muji itu kan atohnya. Tapi lamun anu muji ada kepentingan mana yang gaplok.
anggar teh muji teh gitu asa kasep cenanya kepentingan wah yang udud lah apa asa kasep sih eta muji teh aing we sabatangan itu aslinya. Nah kalau berdasarkan karakter aslinya yang demikian manusia itu lebih semuanya sama. Kemudian kan oleh Islam kayaknya lah di ini sedikitnya. Kemudian oleh Islam kan diluruskan di tentang hal ini, di mana alhamdulillah segala puji milik Allah. Tidak boleh berarti manusia itu merasa senang kalau ada yang memuji. Semestinya pujian itu serahkan kepada Allah. Sadari, akui, nah saya ini dipuji, emang saya bagaimana? Tidak ada pantas-pantasnya sebetulnya manusia mendapat pujian deh. Makanya segala puji kan sudah Allah nyatakan, segala puji milik Allah. Kalau ada yang memuji kita merasa senang dan tidak kita berikan pujian itu kepada Allah, dosa berarti. Meskipun ya kalau seseorang merasa mengagumi lah itunya, misalnya seseorang lah kalau mengagumi seseorang lalu melontarkan pujian itu tidak dilarangnya kalau memuji itu seseorang boleh ngensing ikhlas kada ulah ya kepentingan. Nah Rasulullah menyebutkan pujian itu mematahkan tulang punggung, artinya mencelakakan pujian. Nah tapi jangan sampai seperti ini, ketika dipuji itu enak gitu rasanya karena orang-orang memuji, wah kalau itu salah. Kalau dalam tahdzibul akhlak mah boleh kalau kita menunjukkan kekaguman, memuji, tapi perhatikan yang dipuji siapa gitu. Jangan sampai kita memuji dia malah jadi celaka. Kasihan. Ya dia malah menjadi celaka itu ya karena dia itu ya gitulah begitu dipuji gue gitu loh. Tuh. Aing teh. Wah si eta alus adana euy. Aing teh mik can di pareuman. Oh, ada waduh nyangka tuh. Dasar ge apal nasi eta mah preman. Tuluy azan. Pan sararea udah tuh. Ai si eta nyangka si eta alus adana mik can di pareuman tuh. Aing teh coas. Nah, dan teh kieu ya tambahan eta. Nah tapi itunya yang terasa enak gitunya, yang terasa nikmat, menyejukkan tadi disebut thayyibul kalam deh gitu, karena aslu ini penjelasan seperti ini ya. Aslu thayyib apa sih itu yang disebut thayyib itu yang bagaimana? Ma tastalizuhul hawas. Nah itulah apa yang terasa nikmat itu di dalam hati mungkin sebutannya. Itu kan bisa melalui penglihatan gitu kan, ketika melihat sesuatu yang ya itulah menyejukkan, terasa nikmat, bisa melalui pendengaran, bisa melalui apapun lah gitunya. Nah artinya nih al kalamut thayyib itu, nah itu perkataan yang demikian, mendamaikan, menyejukkan, terasa nikmat. Tapi nah jangan sampai ini terkena oleh yang tadi, bagi orang yang ya ini penyakit hati tadinya, bagi orang yang bahkan ada kan orang yang ingin dipuji, senang dipuji. Kalau ini kan memang karakter aslinya manusia senang dipuji mah, tapi itu justru sebagai penyakit hati. Nah jangan sampai mendengar gitu terasa nikmat, merasa nikmat karena mendapat pujian, atuh eta mah itu bukan kalimat yang baik berarti. Ya itu bukan kalimat yang baik karena terasa nikmatnya itu malah mencelakakan lo eta mah. Itu kan mencelakakannya sehingga kalau kita mau melontarkan, mau memuji lah gitunya, perhatikan ini yang dipujinya nyekul tuh.
gitu. Dipuji kadang cilaka mah ulah karunya gitu, jangan, kasihan dia itu. Begitu kita melontarkan pujian dia malah ya gitulah, tadinya mau mengikuti karakter aslinya manusia, merasa bangga, merasa nikmat, dan dia tidak menyerahkan pujian itu kepada Allah. Nah, bukan yang seperti itu gitu. Meskipun bagi orang itu terasa nikmat itu dipuji. Kau ini gering mah, nya nu gering mah dipuji itu nikmat. Da kudu dage siga ieu teh geuningan. Anu aki-aki rag-rag tira kapal. Aki-aki nu rag-rag tira kapal. Itu karena iya tuh kapal di laut itu kan, di kapal. Aya nu labuh saurang sararea ulah itu betul kan kumaha da wani atuh bukan di tengah laut siga kumaha sararea apa itu kumaha gua jelek aki-aki saurang gua jelek alungan ban di alungan dulu ya bisa ditaek pan sararea atuh muji. Oh bener si Aki hebat, si Aki dipuji tuh, dan kagak cicing si Alin hebat saya saat tadi nunjukin aing si cicing si Alin hebat sih, tah kudu nama dipuji mah gitu, cicing si digaplok aing tuh, kan puji itu, tenjelaka kan gitu dasar aki-aki terjun tuh kapal kan ini kapal lagi luhur tuh jangkung pas di ketek itu pada muji seret wah hebat si aki bukan beri gegebes cicing si hebat sih saat tadi nunjukin aing si aki sugan tewanian aduh. Nah itunya makna thayyibin, nah artinya ini kalamnya ucapan. Nah ucapan yang demikian artinya kan ucapan yang baik lah gitunya, ucapan yang baik, yang menyejukkan, tidak menyakitkan. Beda kan dengan tadi lah ucapan yang kasar, ucapan yang kotor, ucapan yang apalagi yang jelas-jelasnya, yang jelas-jelas gitu, ucapan yang melanggar itulah, ucapan yang melanggar teh yaitu berdusta, itu jelas-jelas melanggar. Ya, berdusta itunya itu jelas bukan ucapan yang baik. Ya, meskipun bahasanya halus dan sebagainya, padahal mah ludau cek urang teh lah. Cek urang teh ari ngomong namanya mun wah ludau gitu tah terbalik gitu mah. Nah kemudian ini Ibnu Battal mengatakan thayyibul kalami min jalili amalil birri. Wah al biru kuduna ge ucap berkata mah harus sampai kepada al biru, artinya berkata yang baik itu harus sampai menjadi akhlak. Nah maka gitunya ketika berbicara artinya selalulah bicara yang thayyibnya, yang itu tadi yang baik, yang menyejukkan, yang menenteramkan. Nah itu harus kalau Ibnu Battal mengatakan thayyibul kalam gitunya, ucapan yang baik itu min jalili amalil birri, ini diantara amalan-amalan al birru itu ini yang termasuk yang top 10 lah, urutan tertinggi lah gitunya soal al birru mah, yaitu ucapan yang baik. Nah kemudian sedikit lagi nih penjelasannya nih, apa sih makna tah kieu alah jamna anger. Bagaimana sih maknanya ucapan yang baik itu sodakoh? Itu kan sabda nabinya di hadis yang oleh Imam Al-Bukhari, di sini dijadikan judul al kalimatu thayyibatu sodakoh.
Kemudian Rasulullah di hadis yang di dalam hadisnya pun itu kan, selamatkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Kalau tidak bisa, selamatkanlah diri kalian dengan ucapan, dengan berbicara yang baik. Nyepat sedekah eta teh gitu kan. Nah, maknanya bagaimana? Nah, ya ini Ibnu Battal ini luar biasa, dia pantas dikutip nih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, Ibnu Battal berkata, wajhu kaunil kalimati thayyibati shadaqatun anna i'ta'al mali yafrahu bihi qalbul ladzi ya'tahu wa yazhabu ma fi qalbihi. Ibnu Battal mengatakan ini nih makna lah gitunya. Makna dari ucapan yang baik adalah sedekah. Kita mengenal sedekah itu kan memberi. Sedekahnya kan infak, sedekah itu kan memberi. Nah, ini nih memaknainya begini. Seseorang yang menerima pemberian, apa sih yang dirasakan? Itunya, seseorang yang menerima pemberian itu apa yang dirasakan? Pasti gembira kan? Pasti merasa gembira. Kadang-kadang suka mengatakan, wah, alhamdulillah jadi enak nih. Ketika menerima pemberian itu, ya itulah yang dirasakannya. Ya, merasa bergembira, merasa nikmat. Ini coba memaknai kalimat yang baik itu adalah sedekah. Apabila seseorang mau menerima pemberian gitunya, apa sih yang dirasakan? Pasti merasa bergembira. Nah, kalimat yang baik itu adalah membuat yang mendengarnya itu, bandingkanlah itu aja, bandingkan nih, seperti kalau seseorang menerima pemberian, kan merasa bergembira gitu, merasa nikmat karena mendapatkan pemberian. Nah, ucapan yang baik itu adalah ucapan yang ketika disebutnya diterima lah gitunya, ketika diterima oleh orang yang mendengarnya, apa sih yang dirasakan? Ta'al kalimatut thayyibah yang seperti itu. Ucapan yang gitunya yang membuat orang yang mendengarnya itu. Nah, Ibnu Battal membandingkannya dengan, coba kita bayangkan gitulahnya, kalau seseorang menerima pemberian, apa sih yang dirasakannya? Nah, ucapan yang baik itu adalah ucapan yang ketika sampai atau diterima oleh orang yang mendengarnya itu sepertilah orang yang menerima pemberian. Ta'eta al kalimut thayyibat, ya iya mun gitu mah sedekah, sama kan hasilnya. Sama kan hasilnya dengan seseorang menerima sedekah pasti bergembira. Nah, al kalimut thayyibatu itu seperti al kalimatut thayyibah itu seperti itu maknanya. Ucapan yang seperti apa sih al kalimatut thayyibatu yang Rasulullah menyebutnya itu adalah sedekah. Ya, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Tah ini benar gitulahnya, ini Ibnu Battal memaknainya demikian nih. Makna dari kalimat al kalimatut thayyibatu sedekah adalah nih, i'ta'ul mali yafra'u bihi qalbul ladzi ya'tahu. Menerima gitulahnya, menerima pemberian, satu pemberian itu akan memunculkan rasa gembira di dalam hatinya. Nah, ucapan yang baik itu adalah ucapan yang seperti itu, yaitu tadi membuat adem gitulah, membuat sejuk, merasa gembira, merasa nikmat orang yang mendengarnya. Nah, itulah al kalimatut thayyibah. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Ibnu Battal, ya ini kan Ibnu Battal sedang menerangkan al kalimatut thayyibat sedekah. Bagaimana sih makna ucapan yang baik itu adalah sedekah?
Ternyata yaitu kalimat yang diterima gitulah, didengar, diterima oleh yang mendengarnya itu memunculkan rasa gembira seperti orang itu menerima satu sodakoh dari orang lain. Nah, ucapan yang demikian yang disebut nu jadi sodakoh mah. Ya, ucapan yang demikian itu yang menjadi sodakoh mah. Lain anu muji asa kasep we leuleus ngade-ngade lain adem. Leuleus ngade-ngade aing ngomong gitu geus ya mah korban sabatang eta mah. Korban sabatang geus kieu asa kasep we aing. Wa kadzalikal kalamu thayyibu. Nah, demikian juga ucapan yang baik. Fastabaha, dua hal itu sama, yaitu kalau sodakoh menerima pemberian itu akan mendatangkan rasa gembira. Nah, ucapan yang disebut al kalimatut thayyibatus sodakoh itu seolah-olah yang dirasakan oleh yang menerima atau yang mendengarnya itu samalah dengan yang dirasakan oleh orang yang menerima suatu pemberian. Nah, itulah ucapan yang bernilai sodakoh. Itunya ucapan yang bernilai sodakoh. Eta disebut al kalimah babu thayyibil kalam. Judul utamanya adalah bab ucapan yang baik. Kemudian oleh Imam Al-Bukhari judulnya ditambah dengan hadis nih, yaitu al kalimatut thayyibatu sodakoh. Ucapan yang baik itu adalah sodakoh. Kemudian hadisnya, selamatkanlah diri kalian dari api neraka meskipun dengan sodakoh sebutir kurma. Kalau tidak bisa dilakukan, kalau sodakohnya, kalau ini tidak bisa, selamatkan dengan sodakoh bentuk lain, yaitu ucapan yang baik, karena hasilnya kan sama gitu kan, yaitu yang kalau ini ucapannya, yang menerimanya atau yang mendengarnya itu merasa itu sama yang dirasakannya itu ketika dia itu menerima sodakoh atau pemberian. Nah, gitu dengan al kalamut thayyibah teh, dimana kan jelas hadisnya Rasulullah menyebutkan sodakoh lo gitu teh gitu. Al kalimatut thayyibah sodakoh.